ESK Season 248, menghancurkan kota. Pedang pembunuh surgawi Ki dan pedang pembunuh dunia Ki dilepaskan pada saat yang sama. Banyak ahli immortal surgawi yang awalnya mengepung Su Zimo tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan menyebar ke segala arah. Ribuan pedang pembunuh surgawi Ki mengamuk di kota guntur absolut. Ular terbang yang terbentuk dari pedang Ki muncul dari tanah. Di langit, naga pedang Ki berenang kemana-mana. Para pembudidaya yang terkena mereka tidak dapat menahannya dan mati di tempat. Pedang pembunuh surgawi dan pedang pembunuh duniawi sangat tajam dan tak terbendung. Mereka sangat merusak dan bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Su Zimo berdiri di udara dan menatap dewa surga yang melarikan diri dengan panik. Dia melihat dewa ta'ala yang tinggi dan perkasa di kota dengan tatapan dingin. Selama ratusan ribu tahun, pameran berburu yang tak terhitung jumlahnya telah diadakan di kota guntur absolut. Puluhan ribu dewa mistik yang naik dari alam bawah akan berkumpul selama setiap pameran berburu. Bahkan mungkin ada 100.000 dari mereka. Namun, hanya 100 dari mereka yang akan bertahan pada akhirnya. Kenyataannya, bagi Yuan Zuo, gubernur kota-kota petir absolut dan dewa-dewa agung di kota, itu adalah pesta pembunuhan yang disiapkan dengan cermat. Selama bertahun-tahun ini, tidak diketahui berapa banyak makhluk hidup alam rendah yang terkubur jauh di bawah kota guntur absolut, bertumpuk di atas tumpukan tulang putih. Bagi para dewa agung di kota guntur absolut, kehidupan makhluk hidup dari alam bawah ini seperti rumput dan semut. Tidak ada yang peduli tentang mereka sama sekali. Su Zimo akan selalu mengingat wajah para dewa ta'ala ketika dia berdiri di alun-alun di atas penjara 10 ekstrim dan melihat sekeliling. Semua makhluk hidup dari alam bawah yang memasuki penjara 10 ekstrim hanyalah mainan mereka. Dewa yang diagungkan ini adalah pemburu sejati. Bagi mereka, pesta pembunuhan antara makhluk hidup dari alam bawah ini hanyalah sebuah permainan. Dewa yang diagungkan ini sudah terbiasa dengan ini sebagai hiburan. Mereka tinggi dan perkasa saat mereka melihat ratusan ribu makhluk hidup dari alam bawah di alun-alun. Mereka tertawa dan mengobrol tanpa menahan diri dan tidak menyembunyikan penghinaan dan kedinginan di mata mereka. Saat itu, Su Zimo hanyalah seorang mistik immortal kecil yang telah naik belum lama ini. Tingkat kultivasi terendah dari dewa yang ditinggikan itu adalah dewa bumi dan ada banyak dewa surga. Pada saat ini, Su Zimo berdiri di langit di atas kota guntur absolut. Para dewa agung yang dulunya tinggi dan perkasa semuanya gemetar di bawah kakinya. Itu dia. Aku mengenalinya. Dia adalah pelayan yang memasuki penjara 10 ekstrim. Hanya dalam beberapa ribu tahun, dia benar-benar telah berkultivasi ke level ini. Apa? Apa yang dia lakukan? Di kota guntur absolut, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok di udara dengan ketakutan. Ekspresi Su Zimo dingin. Tiba-tiba, 4 bola api muncul di sampingnya, dan suhunya sangat tinggi. Api Dao Sekte Abadi, api Dao Sekte Setan, api Dao Sekte Buddha, dan api Nan Mingli dengan cepat menyatu di depannya, membentuk bola api besar. Bola api ini melayang di langit di atas kota guntur absolut, seperti matahari yang terik, sudah dekat. Banyak bangunan di kota guntur absolut mulai terbakar, dan nyala api membubung ke langit. Asap hijau mulai mengepul dari tanah dan tembok kota. Api yang mengerikan. Meskipun mereka berdiri di tanah, banyak dewa bumi masih bisa merasakan panasnya bola api dan mulai melarikan diri ke luar kota. Dihancurkan. Su Zimo berkata dengan tenang dan melepaskan tangannya. Bola api besar yang terbentuk dari perpaduan 4 bola api di tangannya jatuh ke arah kota guntur absolut. Pada saat yang sama, seberkas esens Spirit Fire dilepaskan dari gelabela Su Zimo dan memasuki bola api. Ledakan. Ketika bola api jatuh ke kota guntur absolut, itu meledak dengan ledakan keras. Api yang bahkan lebih mengerikan dengan cepat menyebar ke segala arah, membakar segalanya. Baru pada saat itulah para pembudidaya di kota menyadari bahwa bencana akan menimpa mereka saat mereka melarikan diri dengan panik. Bahkan Dewa Surga tidak dapat menahan api Wumadidao, apalagi Dewa Bumi di kota. Tidak ada yang berani mencoba melawan api. Api Wumadidao menyebar dengan cepat dan menyelimuti seluruh kota petir mutlak tak lama, seolah-olah itu telah berubah menjadi neraka berapi raksasa. Para pembudidaya yang melarikan diri dari kota guntur absolut berbalik dengan ketakutan yang tersisa. Ada sosok yang berdiri di langit di atas Flaming Hell. Dia bermandikan api dengan aura yang tak tertandingi seperti dewa. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini, kota kuno yang pernah menekan Feng Kentian dan mengubur makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah ini tidak akan ada lagi. Itu akan berubah menjadi reruntuhan dan kembali menjadi debu. Di langit di atas kota guntur absolut. Setelah pertempuran ini, tubuh naga Phoenix sudah hancur. Meskipun tubuh naga Phoenix yang diringkas dari buklet Jade Clear Jade memiliki bentuk naga Phoenix terlarang, itu sama sekali tidak memiliki garis keturunan Kaisar Naga dan roh esensi. Kekuatannya jauh lebih lemah.
Setelah pertempuran ini, tubuh naga Phoenix tidak bisa lagi menahannya. Su Zimo menggerakkan kesadaran ilahinya dan buklet Jade Clear Jade kembali ke lautan kesadarannya. Tubuh naga Phoenix juga menghilang. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan tas penyimpanan Dewa Surga dan token pinggang 200 lebih dari Algojo. Kemudian, dia merobek jimat teleportasi yang diberikan Yun Su kepadanya dan meninggalkan negara Jin. Kerajaan Surgawi Zixuan. Broken Cliff City, kota kuno di perbatasan. Yun Su mengantar Feng Ziyi dan Feng Ziyi ke kerajaan surgawi Zixuan dan memasuki barisan teleportasi. Setelah beberapa teleportasi, mereka tiba di kota kuno ini. Yun Su mengawal kereta kedua orang itu keluar kota dan berdiri diam di gerbang kota. Aku tidak akan mengirim kalian berdua pergi. Setelah meninggalkan kota, pergilah ke utara dari sini dan kamu akan mencapai Abyss of Immortals and Demons. Yun Su berkata, di luar jurang keabadian dan iblis adalah domain iblis. Tirai kereta bergerak dan Feng Ziyi berjalan keluar. Dia mengangguk pada Yun Su tanpa ekspresi dan berkata dengan lembut, terima kasih. Apakah Zhang Ye abadi yang disempurnakan baik-baik saja? Tanya Yun Su. Feng Ziyi menurunkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Sempurna abadi Zhang Ye tidak bisa lagi bertahan dan dalam keadaan koma. Dia bisa mati kapan saja. Kami akan pergi. Selamat tinggal. Feng Ziyi berkata setelah beberapa saat hening. Yun Su melihat ke belakang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu ingin menunggu lebih lama lagi? Menunggu apa? Feng Ziyi bertanya. Kami sedang menunggu seseorang. Yun Su berkata, dia harus bergegas kembali secepat mungkin untuk mengirimmu pergi. Feng Ziyi tahu bahwa orang yang dibicarakan Yun Su adalah Su Zimo. Kemana dia pergi? Feng Ziyi bertanya. Yun Su hendak menjawab ketika jantungnya berdetak kencang. Dia melihat ke belakang dan melihat sosok yang melaju ke arah mereka. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan mereka. Itu adalah Su Zimo. Su Zimo menggunakan jimat teleportasi dan membalas kota raja kerajaan Zixuan. Tanpa henti, dia menggunakan formasi teleportasi di kota raja untuk berteleportasi ke kota tebing dan bergegas mendekat. Apakah sudah selesai? Yun Su memandang Su Zimo dan bertanya dengan ragu. Iya. Su Zimo mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah dia memulai pembantaian di kota Guntur Absolut dan membakar kota, dia menggunakan jimat teleportasi untuk bergegas ke sini. Berita dari sana belum menyebar. Yun Su berpikir, mengesankan. Pada saat itu, dia masih belum mengetahui detail kota petir mutlak dan berpikir bahwa Su Zimo hanya membunuh Tuan Yuan Zuo. Ayo pergi dan lihat senior Zhang Ye. Su Zimo berkata dan naik kereta. Yun Su merenung sejenak dan mengikuti. Ruang di gerbong itu sangat besar dan bisa menampung lebih dari 10 orang. Bab 2472. Di gerbong. True Immortal Buried Knight diletakkan di tempat tidur. Wajahnya kekuning-kuningan dan matanya tertutup rapat. Aura hitam samar berputar di sekitar gelabelannya dan dia hampir tidak bernapas. Senior. Su Zimo memanggil. Masih belum ada reaksi dari True Immortal Buried Knight. Su Zimo mengeluarkan buah fretless dan mengiris kulitnya. Dia memeras jus dan memasukkannya ke True Immortal Buried Knight secara perlahan. Buah fretless bisa menyembuhkan luka pada Essence Spirit, tapi itu tidak bisa menyelamatkan True Immortal Buried Knight. Umur True Immortal Buried Knight telah habis dan buah fretless tidak dapat memperpanjangnya. Begitu umur seseorang habis, bahkan seorang ahli seperti Tuan Kekaisaran harus menghadapi kematian. Sejak zaman kuno, ada orang yang memimpikannya keabadian, tetapi tidak pernah ada orang yang bisa hidup selamanya. Setelah beberapa saat, mungkin karena efek dari buah fretless, True Immortal Buried Knight perlahan membuka matanya yang keruh dan terbangun. Itu kamu. Bibir True Immortal Buried Knight bergetar saat dia melihat Su Zimo di sampingnya. Senior, lihat. Ketika Su Zimo melihat bahwa True Immortal Buried Knight telah sadar kembali, dia mengeluarkan kepala Lord Yuan Zuo dari tas penyimpanannya. Darah di atasnya belum mengering. Mata Lord Yuan Zuo terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi ketakutan bahkan dalam kematiannya. Tidak diketahui berapa banyak kejutan yang dia derita sebelum kematiannya. Aku sudah membunuh Yuan Zuo yang menyakitimu. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam. Kilatan melintas di kedalaman mata Feng Ziyi, tapi dengan cepat memudar. Pikirannya juga berfluktuasi dengan hebat. Tuan Yuan Zuo. Di lubuk hatinya, orang ini berada di urutan teratas daftar orang yang harus dia bunuh. Faktanya, dia bahkan berada di atas monark Jin dan putranya. Jika bukan karena balas dendam maniak Lord Yuan Zuo, Ken Ye tidak akan menderita kerugian besar seperti itu dan dihancurkan sepenuhnya. True Immortal Buried Knight tidak akan terluka parah dan umurnya tidak akan habis sebelum waktunya. Feng Ziyi tidak mengatakannya, tetapi dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan terus berkultivasi.
Begitu dia memasuki alam diri sejati dan menjadi abadi yang sempurna, dia akan menemukan kesempatan untuk menyusup ke kerajaan abadi Jin Agung dan membunuh Tuan Yuanzuo untuk membalaskan dendam tuannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tuan Yuanzuo telah dibunuh oleh Su Zimo. Kamu kenapa? Feng Zi masih tidak percaya. Su Zimo hanyalah seorang dewa surgawi tingkat ke-6. Bagaimana dia bisa membunuh Pangeran Kabupaten Yuanzuo? Mungkinkah Pangeran Wilayah Yuanzuo telah meninggalkan wilayah kerajaan abadi Jin Agung dan bertemu Su Zimo? Yuanzuo sudah mati. Mata True Immortal Berry Knight berbinar. Semangat awalnya yang tertekan tiba-tiba menjadi segar kembali, dan tubuhnya tampaknya telah mendapatkan sedikit lebih banyak kekuatan. Dia menopang dirinya dan bersandar di kepala tempat tidur. Su Zimo kemudian mengeluarkan lebih dari 200 tanda pinggang penjaga surgawi dari tas penyimpanannya dan menuangkannya di depan malam pemakaman abadi yang sempurna. Su Zimo berkata, "Senior, aku telah membunuh lebih dari 200 algojo di kota Guntur Absolut." Haha. Malam pemakaman abadi sejati tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagus. Anjing-anjing dinasti Darjin itu pada akhirnya akan mati sebelum saya. Saya, malam pemakaman, tidak akan menyesal bahkan jika saya mati." Yunzu mengangkat alisnya sedikit, dan tatapan aneh melintas di matanya. Awalnya, dia mengira Su Zimo telah menyelinap ke kota Guntur Absolut untuk membunuh Pangeran Kabupaten Yuanzuo. Namun, dari kelihatannya, pertempuran di kota Guntur Absolut tampaknya telah menyebabkan keributan. Setelah mengatakan itu, True Immortal Burial Knight tampaknya telah menghabiskan sisa kekuatannya. Kami satu-satunya yang selamat dari generasi kami di daratan Tianhuang. True Immortal Burial Knight melihat ke kejauhan dan bergumam, sayang sekali aku tidak bisa menemani Brother Feng dan Brother Lin lagi. Mata True Immortal Burial Knight bersinar dengan cahaya yang menyerupai sisa cahaya matahari terbenam. Dalam keadaan linglung, dia tampaknya telah kembali ke daratan Tianhuang, ke era kuno, ke era megah dan agung yang dipenuhi dengan api perang. Dia sepertinya telah melihat sekelompok teman lama dari daratan Tianhuang lagi. Ada Kaisar Pedang, dan Kaisar Buddha. Mereka semua berdiri di dekatnya, memegang stoples anggur dan melambai padanya. Saudara-saudara yang baik, aku datang. True Immortal Burial Knight bergumam pelan dan meninggal dengan senyum puas di wajahnya. Mata Su Zimo meredup. Menguasai. Bibir Feng Zi bergerak saat dia memanggil dengan suara gemetar. Pak Tua Tianhuang sudah menutup matanya selamanya dan tidak akan pernah menanggapi lagi. Menguasai. Mata Feng Zi merah dan dia memiliki ekspresi sedih. Dia terjun ke pelukan True Immortal Burial Knight dan berteriak dengan air mata mengalir di wajahnya. Wanita yang jarang mengungkapkan emosinya ini tidak bisa lagi menekan kesedihan di lubuk hatinya yang terdalam saat itu dan mengeluarkannya. Yunzu menghela nafas pelan dan memalingkan wajahnya, tidak tahan untuk menonton. Su Zimo tetap diam dan tidak maju untuk menghiburnya. Selama bertahun-tahun, tidak peduli apa yang Feng Zi temui, dia akan menanggungnya sendiri dan menekan semua emosinya di lubuk hatinya tanpa mengungkapkannya sama sekali. Bagi Feng Zi, melampiaskan emosinya dan menangis dengan keras mungkin bukan hal yang buruk. Su Zimo dan Yunzu menjaganya diam-diam di samping. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tangisan itu berangsur-angsur mereda. Feng Zi berdiri dan mendapatkan kembali sikap dinginnya yang biasa. Namun, sepertinya ada yang berbeda dari dirinya. Terima kasih, kalian berdua. Feng Zi membungkuk dalam-dalam pada Su Zimo dan Yunzu. Su Zimo berkata, ayo pergi, aku akan mengirimmu ke Immortal Devil Abyss. Feng Zi mengangguk. Yunzu mengarahkan kereta ke utara. Tidak lama kemudian, jurang gelap besar muncul di depan mereka. Itu merobek bumi, seolah membelah surga menjadi dua. Di jurang, ada kabut tebal. Setelah melintasi Abyss of Immortals and Devils, seseorang akan tiba di domain iblis. Kalian berdua, tolong berhenti. Feng Zi mengangguk sedikit. Dia membawa tubuh True Immortal Berry Knight dan melesat menuju wilayah iblis, dengan cepat menghilang ke dalam kabut. Su Zimo berdiri di tepi Abyss of Immortals and Demons untuk waktu yang lama sebelum berbalik. Yunzu berkata, sepertinya kamu telah menyebabkan kehebohan di kota Guntur Absolut. Iya. Su Zimo tidak menyembunyikan apapun. Dia memandang Yunzu dan berkata, saya harus berterima kasih karena telah kembali tepat waktu untuk menyelamatkan Feng Zi. Bagaimana aku harus berterima kasih? Petik 2. Yunzu bertanya sambil tersenyum. Su Zimo tercengang. Yunzu menggoda, kenapa? Aku sudah banyak membantumu. Jangan bilang kamu hanya akan berterima kasih padaku secara lisan. Ini. Su Zimo tersenyum pahit. Dia bingung. Yunzu adalah salah satu dari 4 peri dan Yunzu dari kerajaan surgawi Zixuan. Dia tidak kekurangan sumber daya budidaya atau harta alam. Untuk sesaat,
Su Zimo benar-benar tidak bisa memikirkan apapun untuk berterima kasih kepada Yunzu. Yunzu terkekeh dan berkata, bagaimana dengan ini, berjanjilah padaku satu hal. Apa itu? Tanya Su Zimo. Yunzu berkedip. Sedikit kelicikan melintas di matanya yang indah. Aku belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu ketika aku sudah memikirkannya. Aku akan berhutang padamu untuk saat ini. Ini, baiklah. Petik 2. Tanya Su Zimo. Mereka berdua naik kereta lagi dan menuju Broken Cliff City. Sepanjang jalan, Su Zimo linglung, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Apa yang Anda pikirkan? Tanya Yunzu. Su Zimo masih memikirkan surat misterius yang diterima Pangeran Yuanzuo. Dia tahu bahwa Yunzu pintar, jadi dia dengan kasar memberitahunya apa yang terjadi sebelum dan sesudah seleksi Sekte Surgawi. Bab 2473. Ada orang yang mengetahui keberadaanmu dan bahkan bisa mengenali penampilanmu setelah kamu mengubah penampilanmu. Pasti ada orang seperti itu di alam surga, dan ada lebih dari satu. Yunzu merenung dan berkata, tetapi mereka yang bisa melakukan ini setidaknya harus berada di tingkat Raja Abadi. Saat itu Anda hanya seorang dewa tingkat bumi. Mengapa Raja Abadi menargetkan Anda? Su Zimo tidak memberitahu Yunzu tentang tubuh asli King Lian. Ini masih menjadi rahasia terbesarnya. Itu bisa membawa bencana baginya, jadi dia tidak bisa mengatakannya dengan santai. Yunzu tersenyum ketika dia melihat kesunyian Su Zimo. Dia berkata setengah bercanda, sejauh yang saya tahu, ada peluang besar di alam surgawi Cakrawala Surgawi. Dia adalah Patriark Akademi, tetapi dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Selain itu, saya juga ada di sana selama seleksi Sekte Surgawi. Prosesnya tidak dapat diprediksi dan ada beberapa tikungan dan belokan. Pada akhirnya, Akademi Qiankun yang melindungi Anda dan membuat Yuanzuo kembali tanpa hasil. Iya. Su Zimo mengangguk. Tujuan awalnya dalam berpartisipasi dalam seleksi Sekte Surgawi adalah untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Pegunungan dan Lautan. Tetapi pada akhirnya, dia diterima di Akademi Qiankun. Kuali penindasan penjara pada Anda memang sangat menarik bagi Raja Abadi. Dengan kemampuan Patriark Akademi, tidak sulit baginya untuk menyimpulkan bahwa Anda memiliki kuali penindasan penjara. Yunzu berkata, tetapi jika dia menginginkan kuali penindasan penjara Anda, dia dapat menyerang kapan saja. Ada terlalu banyak peluang. Dia tidak perlu melakukan ini. Tebakan awal saya adalah bahwa Raja Abadi tahu tentang dendam antara Anda dan Yuanzuo. Raja Abadi ini terlalu bermartabat untuk menyerang dewa tingkat bumi seperti Anda, jadi dia mengirim surat kepada Yuanzuo dan membiarkan dia menanganinya sendiri. Su Zimo terdiam. Jika seperti yang dikatakan Yunzu, masalah ini akan sederhana. Sebelumnya, dia hanya terlalu memikirkan hal-hal dan terlalu curiga. Dia memang mencurigai Patriark Akademi sejenak. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, ada banyak hal yang salah. Pertama, karena kegigihan Akademi Qiankun, dia bisa lolos dari pengejaran Lord Yuanzuo dan menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, dia akan menjadi mayat sekarang. Kedua, seperti yang dikatakan Yunzu, jika itu benar-benar Patriark Akademi, apa yang dia inginkan? Patriark Akademi bisa saja membunuhnya sejak lama, apakah itu kuali penekan Zen atau tubuh nyata King Lian-nya? Bagaimana dia bisa membiarkannya hidup sampai sekarang? Ketiga, Patriark Akademi tidak hanya menerimanya sebagai murid terdaftar, tetapi juga menyelamatkan hidupnya. Saat itu, mereka telah berpartisipasi dalam turnamen daftar bumi dan sedang dalam perjalanan kembali dari Kerajaan Surgawi Matahari berkobar ketika mereka dicegat oleh Raja Surgawi. Karena Patriark Akademi mereka selamat. Su Zimo selalu memiliki firasat bahwa penyergapan Raja Abadi kali ini kemungkinan besar ditujukan padanya. Selain itu, Patriark Akademi telah memberinya token giok pesan. Di wilayah Abadi Jadeski, justru token giok teleportasi inilah yang memungkinkannya untuk melarikan diri dari bahaya dan kembali ke Akademi bersama Momo. Keempat, jika itu adalah Patriark Akademi, itu berarti sejak dia mengirim surat hingga saat dia bergabung dengan Akademi Qiankun, semuanya berada di bawah kendali Patriark Akademi. Tapi apakah ini mungkin? Ada terlalu banyak variabel dalam seleksi Sekte Surgawi. Tidak peduli seberapa pintar Patriark Akademi, bagaimana dia bisa memprediksi semua variabel. Selain itu, Su Zimo telah melakukan kontak dengan Patriark Akademi sebelumnya. Dia tidak merasakan permusuhan sedikit pun dari Patriark. Selain itu, sejak dia bergabung dengan Akademi Qiankun sampai sekarang, baik Akademi maupun Patriark tidak melakukan kesalahan padanya. Dia mencurigai Patriark Akademi, tetapi dia sedikit berpikiran sempit. Su Zimo punya firasat bahwa orang misterius yang bersama Raja Netherworld dan mencegatnya kemungkinan besar adalah orang yang mengirim surat ke Komandan Pangeran Yuanzuo. Dia pernah mendengar suara orang ini sebelumnya. Itu tidak mungkin Patriark Akademi.
Namun, orang misterius ini juga memiliki kemampuan untuk menyimpulkan segala sesuatu, melihat melalui langit dan bumi, dan melihat melalui kepalsuan. Itu sangat mirip dengan cara Akademi Patriark, tapi itu tersembunyi sangat dalam. Setidaknya Yunzu belum pernah mendengar tentang orang ini. Apa hubungan antara orang misterius ini dan pembunuhan setelah kompetisi daftar bumi? Mirip dengan cara Patriark, tersembunyi sangat dalam. Jantung Suzimo berdetak kencang, dan sesosok muncul di benaknya. Penatua Suan yang menjaga paviliun rahasia di Akademi Qiankun. Status Penatua Suan di Akademi jelas bukan hanya orang tua yang menjaga paviliun rahasia. Saat itu, ketika dia memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Tao, Penatua Suan juga hadir. Sikap Penatua Suan ketika berbicara dengan Patriark Akademi sangat santai, seolah-olah dia tidak peduli dengan status Patriark Akademi sama sekali. Dan Patriark Akademi tidak peduli, seolah-olah dia diam-diam menyetujui ini. Status Penatua Suan di Akademi Qiankun sangat istimewa, dan Suzimo telah melihatnya merobek kekosongan dan pergi dengan matanya sendiri. Jelas bahwa dia adalah seorang ahli Raja Abadi. Oh benar. Yunzu tiba-tiba berkata, tahun-tahun ini, saya telah mencari melalui beberapa buku kuno, mengunjungi beberapa situs bersejarah, dan menemukan beberapa informasi tentang Kaisar Wujian. Kata-kata Yunzu menyela pikiran Suzimo. Informasi apa? Suzimo bertanya tanpa sadar. Lagi pula, dia juga sangat ingin tahu tentang Kaisar Wujian. Yunzu berkata, kejatuhan Kaisar Wujian tampaknya terkait dengan kekacauan yang melanda 3.000 dunia dan mempengaruhi semua makhluk hidup. Kekacauan. Suzimo sedikit mengernyit. Yunzu juga mengungkapkan sedikit kebingungan. Dia berkata, mengenai gejolak ini, banyak buku kuno tidak menyebutkannya secara rinci. Bahkan sekarang, saya tidak berani memastikan apakah kekacauan ini ada atau tidak. Apalagi tidak ada catatan tentang penyebab, proses, dan akhir dari gejolak ini. Aku masih menemukan beberapa catatan samar di beberapa reruntuhan kuno, termasuk kata-kata yang tidak lengkap seperti mutan, turmoil, heaven, earth, dan kolosal. Ekspresi Suzimo berubah. Kolosal. Mungkinkah itu mengacu pada dunia kolosal? Yunzu merenung sejenak dan tiba-tiba berkata dengan suara serius, ada satu hal lagi. Saya telah menelusuri buku-buku kuno dari 10 era terakhir, dan peradaban setiap era berbeda. Bahkan kata-kata yang direkam pun aneh. Tapi di era ini, satu kata disebutkan, Vian Lord. Jantung Suzimo berdetak kencang. Untuk beberapa alasan, kata ini sepertinya memiliki penghalang aneh yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, dan dia bahkan tidak ingin memikirkannya. Apa catatan tentang Vian Lord ini di era ini? Tanya Suzimo. Yunzu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada catatan yang jelas, dan tidak ada informasi tentang Vian Lord. Tiba-tiba, Yunzu sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah. Sesuatu terjadi pada Momo. Yunzu berkata dengan suara yang dalam. Apa? Suzimo mengerutkan kening dan hatinya menegang. Yunzu berkata, apakah kamu ingat bahwa aku memberi Momo tanda pinggang? Token pinggang itu sebenarnya adalah harta Numinous pelindung yang dapat memblokir serangan dari Immortal yang sempurna. Aku baru saja merasakan bahwa token pinggang ini diserang oleh kekuatan yang kuat. Ekspresi Suzimo menjadi gelap, dan dia segera bergegas keluar dari kereta dan melesat menuju Cliffside City dengan kecepatan penuh. Ketika dia tiba di Cliffside City dan berteleportasi ke ibu kota kerajaan surgawi Zisuan, dia akan dapat segera kembali ke Akademi Qiankun. Yunzu melihat ke belakang Suzimo dan mengingatkannya, jangan khawatir, kekuatan ini seharusnya tidak mencapai tingkat keabadian sempurna. Momo tidak dalam bahaya untuk saat ini. Yunzu berdiri di kereta dan merenung sejenak sebelum dia mengikuti. Bab 2474. Akademi Qiankun, tempat warisan. Tidak jauh, cahaya pedang terbang dan mendarat di depan tempat tinggal gua cahaya bulan. Itu adalah murid warisan Xiaoli. Salam, kakak senior Moonlight. Xiaoli melihat sosok yang berdiri di depan gua tempat tinggal dan buru-buru membungkuk. Bagaimana pengaturannya? Moonlight Sword Immortal bertanya dengan ringan. Jangan khawatir, kakak senior. Aku sudah memberitahu Fang Qingyun dan yang lainnya untuk menemukan masalah dengan Momo itu. Xiaoli mentransmisikan, kudengar Suzimo belum pernah menerima budak sebelumnya. Sekarang dia telah mengambil Momo ini di bawah komandonya, dia harus sangat menghargainya. Selama Suzimo menerima berita itu, dia tidak akan menolak tantangan Fang Qingyun dengan marah. Kecepatan kultivasi anak ini cepat, tetapi dia hanya surga abadi tahap ke-6. Begitu dia memasuki arena wacana pedang, Fang Qingyun akan memberikan pukulan berat dan melumpuhkannya. Melumpuhkan dia tidak akan berhasil. Moonlight Sword Immortal menggelengkan kepalanya, ekspresinya dingin. Dia mentransmisikan, aku ingin dia mati. Xiaoli merasakan hawa dingin di hatinya.
Sejak dia mendengar bahwa peri Mo King telah meninggalkan gunung untuk Suzimo, Moonlight Sword Immortal merasa seolah-olah dia terbangun dari mimpi dan sangat marah. Xiao Li ragu-ragu, tapi tidak ada hidup dan mati di arena wacana pedang. Jika Fang Qingyun membunuh Suzimo, dia mungkin akan dihukum berat oleh Akademi. Jangan khawatir. Moonlight Sword Immortal berkata, kali ini, aku tidak hanya akan membunuh Suzimo, aku akan menghancurkan reputasinya dan mengeluarkannya dari Akademi. Kakak senior mengacu pada identitas Momo. Xiao Li mengerutkan kening. Tapi Momo ini seharusnya tidak menjadi anak Tao di sisi Araki Takeshi, kan? Bahkan jika Suzimo punya 100 nyali, dia tidak akan berani menjaga anak Tao Araki Takeshi di sisinya. Tidak masalah apakah dia ada atau tidak. Moonlight Sword Immortal mencibir. Saat itu, kebanyakan dari mereka yang melihat anak Tao itu dibunuh oleh Araki Takeshi. Tidak ada bukti. Jika saya mengatakan dia, maka dia. Xiao Li merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, pada saat itu, ketika Suzimo dibunuh oleh Fang Qingyun, dia tidak akan bisa membela diri tidak peduli kejahatan apa yang kita tuduhkan kepadanya. Pelacur rendahan dari alam bawah benar-benar berani melanggar batas adik junior Mo King. Kilatan dingin melintas di mata Moonlight Sword Immortal saat dia bergumam, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang aku mampu. Bahkan di akademi, aku bisa memanggil awan dan hujan dengan membalikan tanganku. Kakak senior, mari kita lihat sekte dalam. Xiao Li berkata, kurasa Fang Qingyun sudah bergerak. Gerbang dalam akademi. Di alun-alun di depan paviliun Yuanling, ada lingkaran pembudidaya yang padat. Sebagian besar dari mereka adalah murid sekte dalam akademi, dan ada juga beberapa pelayan abadi. Apa yang terjadi? Kamu masih tidak tahu. Salah satu pelayan abadi kakak Su bertarung dengan seseorang di akademi. Kakak senior Fang keluar dan bersiap untuk membunuh pelayan abadi kakak muda Su di tempat sebagai peringatan bagi orang lain. Informasi Anda tidak cukup akurat. Saya mendengar bahwa kakak senior Fang telah bergerak, tetapi pelayan abadi kakak Su tampaknya memiliki semacam harta dharma pertahanan pada dirinya. Dia berhasil memblokir serangan dan menyelamatkan hidupnya. Ada banyak pembudidaya bergegas menuju tempat ini, berdiskusi dengan bersemangat seolah-olah mereka ingin bergabung dalam kesenangan. Di alun-alun, dua sisi pembudidaya berhadapan. Di satu sisi, hanya ada 3 orang, penguasa wilayah Pelangi Merah, Liu Ping, dan Momo. Di sisi lain, ada ribuan orang, dan orang yang memimpin mereka adalah murid sekte dalam nomor 1 di akademi, diprediksi menempati peringkat ke-10 di Heaven Roll, Fang Qingyun. Fang Qingyun telah berkultivasi di sekte dalam selama bertahun-tahun dan juga nomor 1 di sekte dalam. Setelah bertahun-tahun, dia secara alami mengumpulkan banyak pengikut. Selama Fang Qingyun mengangkat tangannya dan meminta bantuan, banyak murid sekte dalam akan merespons secara alami. Kakak Fang, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tuan wilayah Pelangi Merah bertanya dengan suara rendah. Ekspresi Fang Qingyun acuh tak acuh saat dia berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Serahkan pelayan di belakangmu. Jika kita tidak memberinya pelajaran hari ini, di mana aturan akademi Qiankunku? Momo berdiri di belakang nyonya daerah Pelangi Merah dan Liu Ping dengan ekspresi bingung dan bingung. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya akan menyebabkan keributan besar di akademi. Terlebih lagi, jika bukan karena tanda di pinggangnya, dia akan dibunuh oleh Fang Qingyun. Melihat semakin banyak pembudidaya di sekitar mereka, Momo tampak sedih dan cemas. Dia dengan lembut menarik lengan baju Liu Ping dan berkata, Ping Ping, apakah aku membuat masalah bagi Tuan Muda? Itu bukan salahmu. Mereka yang memprovokasi kita lebih dulu. Liu Ping memelototinya, mengepalkan tinjunya, dan dengan keras menanyai Fang Qingyun, saudara bela diri senior Fang, baru saja di depan paviliun Yuanling, beberapa pelayanmu terus memprovokasi dan menghina Persik, jadi dia menyerang dan memukuli 1 orang. Dari mereka, petik 2. Lagi pula, Peach tidak menggunakan kekuatan sama sekali, jadi dia tidak menyakitinya. Oh. Fang Qingyun mengangkat alisnya sedikit dan berkata, jadi apa? Menurut aturan akademi, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan. Bahkan murid akademi yang melanggar aturan akan dihukum berat. Bagaimana bisa seorang hamba seperti dia dibebaskan dari hukuman? Seorang pelayan begitu arogan untuk dengan santai melukai seseorang di akademi. Apakah dia mengandalkan prestis setuannya? Kalimat terakhir Fang Qingyun jelas merupakan provokasi. Para pembudidaya di sekitarnya merasa jantung mereka berdetak kencang dan diam-diam terdiam. Bukankah senior marsial Brother Fang membuat gunung dari sarang tikus tanah? Seseorang di antara kerumunan berbisik. Ses. Orang lain menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan memberi isyarat agar pihak lain tetap diam, menjelaskan dengan suara rendah, apakah kamu tidak mengerti? Kakak bela diri senior Fang membuat gunung dari sarang tikus tanah. Banyak orang yang sudah tahu bahwa serangan Fang Qingyun kali ini tidak ditujukan pada pelayan, tetapi pada Suzimo.
Di kerumunan, seorang murid akademi mencibir, saudara bela diri senior Fang benar. Jika kita tidak memberinya pelajaran dan pelayan lainnya mengikuti, bukankah akademi kita akan kacau? Menurut pendapat saya, itu adalah kesalahan senior martial Brother Su karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Sejak kakak bela diri senior Su bergabung dengan akademi, dia agak sombong. Memikirkan pelayannya juga seperti ini. Di kerumunan, banyak murid akademi mencemooh dan menyebabkan keributan. Dengan sapuan tatapannya, Nyonya Daerah Pelangi Merah dapat mengetahui bahwa beberapa orang pertama yang mencemooh adalah pengikut Fang Qingyun yang telah diatur sebelumnya. Tidak, itu bukan salah Tuan Muda. Ini salahku. Wajah Momo memerah saat dia melihat murid-murid akademi di sekitarnya, ingin mencoba dan menjelaskan. Namun, keributan itu begitu keras sehingga tidak ada yang mendengar apa yang dia katakan. Bahkan jika mereka mendengarnya, tidak ada yang akan peduli. Lebih jauh lagi, para murid akademi adalah naga dan burung phoenix di antara manusia dan sangat menghargai diri mereka sendiri. Orang-orang ini bahkan mengabaikan Yang Ruoxu yang berasal dari domain yang lebih rendah saat itu. Siapa yang peduli dengan hidup dan mati seorang pelayan? Nyonya Daerah Pelangi Merah dan Liu Ping bertukar pandang dan berkeringat deras karena cemas. Ranah kultivasi mereka tidak tinggi dan mereka hampir tidak memiliki fondasi di sekte dalam akademi. Terhadap serangan Fang Qingyun, mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Saudara bela diri senior Fang, ini salahku. Momo berdiri dan mengerucutkan bibirnya. Air mata seukuran kacang menggenang di mata merahnya saat dia membungkuk dan meminta maaf kepada Fang Qingyun. Ini salahku. Ini bukan salah Tuan Muda. Aku tidak tahu aturannya. Momo membungkuk berulang kali pada Fang Qingyun. Kamu hanya membungkuk dan meminta maaf. Itu sama sekali tidak tulus. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari hukuman dengan membungkuk dan meminta maaf? Apakah kamu pikir peraturan akademi hanya untuk pertunjukan? Apa gunanya meminta maaf? Mengapa kita membutuhkan tetua disiplin? Hahaha. Banyak murid akademi berbicara satu demi satu saat mereka menatap Momo. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan saat mereka tertawa terbahak-bahak. Mom, bangun. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba muncul di samping Momo dan membantunya berdiri. Bab 2475. Tuan Muda. Jantung Momo berdetak kencang saat mendengar suara itu. Dia berbalik dengan air mata di matanya. Su Zimo dengan lembut mengusap kepala Momo dan tersenyum lembut. Tidak apa-apa, aku akan menanganinya. Momo mengangguk dengan penuh semangat. Untuk beberapa alasan, selama Su Zimo berdiri di sampingnya, kecemasan, kepanikan, dan kebingungan yang dia rasakan barusan sepertinya menghilang seketika. Pikirannya tenang. Kakak senior. Nyonya Daerah Pelangi Merah dan Liu Ping menghela nafas lega. Su Zimo sedikit mengangguk pada keduanya, memberi isyarat agar mereka tidak khawatir. Hei, bukankah ini kakak senior Su? Di belakang Fang Qingyun, Heaven Immortal tingkat 9 dari akademi bertanya sambil tersenyum, Kakak Su, kamu datang pada waktu yang tepat. Pelayanmu itu melanggar peraturan akademi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kakak senior Su ingin menantang peraturan akademi? Murid akademi lain bergema. Hehe. Orang pertama tertawa aneh. Mungkin bukan itu masalahnya. Kakak senior Su adalah seorang jenius tiada taraf yang menaiki tangga ke-9 dari tangga hati Dao dan memadatkan langkah ke-10. Sulit untuk mengatakan jika dia tidak memikirkan aturan akademi. Keduanya bergema satu sama lain dengan cara yang eksentrik. Fang Qingyun hanya tersenyum tipis, diam-diam menyetujui adegan itu. Su Zimo bahkan tidak melihat mereka seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia berbalik dan bertanya, Liu Ping, apa yang terjadi? Liu Ping buru-buru berkata, Persik dan aku berada di depan pavilion roh primordial untuk mengumpulkan batu roh primordial tahun ini. Tidak lama kemudian, kami dihadang oleh para pelayan kakak senior Fang. Tanpa alasan sama sekali, mereka mulai mengutuk dan memaki Peach, dan mulut mereka dipenuhi kata-kata kotor. Pada titik ini, Liu Ping berhenti sejenak, seolah mengingat kata-kata kotor itu. Merasa marah, dia memelototi para pelayan di seberangnya. Liu Ping melanjutkan, Persik sangat marah sehingga dia mendorong orang di depannya dan ingin pergi. Dia tidak menyakiti orang itu sama sekali. Siapa yang mengira bahwa kakak senior Fang dan yang lainnya tiba-tiba muncul dan mengelilingi kita? Mereka mengatakan bahwa Peach telah melanggar aturan akademi, bertarung di akademi, dan melukai orang-orang di akademi. Saudara senior Fang bahkan tidak memberi Peach kesempatan untuk menjelaskan dan langsung menyerang Peach. Untungnya, token pinggang Peach memblokir serangan itu dan menyelamatkan hidupnya. Liu Ping dengan cepat memberikan penjelasan singkat tentang konflik yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan, Su Zimo sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tindakan pihak lain ditujukan padanya. Fang Qingyun berkata perlahan, Saudara muda Liu, mudah bagimu untuk mengatakannya.
Pelayanku itu sudah meninggal karena lukanya yang parah. Petik 2. Apa? Ekspresi Liu Ping sangat terkejut. Dia kemudian berkata dengan tegas, itu tidak mungkin. Bawa dia ke atas. Fang Qingyun melambaikan tangannya. Di belakangnya, beberapa pelayan membawa mayat pelayan lain ke atas. Orang ini tampaknya telah meninggal belum lama ini. Itu bukan aku tidak membunuhnya, aku hanya mendorongnya. Momo menggelengkan kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Sepertinya kakak senior Fang tidak masuk akal. Dia membuat gunung dari sarang tikus tanah, dan seseorang mati. Itu benar, itu tidak sesederhana duel ketika seseorang mati. Murid lain memutar bibirnya dan berkata dengan lembut, jangan bilang kalian benar-benar berpikir bahwa pelayan kakak senior Fang dibunuh oleh anak itu. Hah? Apa maksudmu dengan itu? Yang lain bertanya. Orang itu berkata dengan seringai dingin, jelas, kakak senior Fang membunuh pelayan itu sendiri dan menjebak pihak lain untuk mempersulit kakak senior Su. Itu hanya spekulasi Anda. Bukti apa yang Anda miliki? Seorang sandera lain bertanya. Orang itu mengangkat bahu, siapa yang akan meninggalkan bukti untuk hal seperti itu? Liu Ping menunjuk mayat pelayan itu dan berkata dengan keras, aku ada di sana. Dia baik-baik saja ketika Peach mendorongnya. Omong kosong. Saat itu, saudara Wang terluka parah. Tidak lama kemudian, dia meninggal. Pelayan Fang Qingyun buru-buru berdiri untuk berdebat, dan pemandangannya kacau balau. Su Zimo akhirnya berbalik dan menatap Fang Qingyun. Tatapan mereka bertemu di udara, saling berhadapan dengan kekerasan yang sama. Tak satu pun dari mereka menghindar, dan bau mesiu sangat kental. Su Zimo berkata, Fang Qingyun, aku sudah keluar dari pengasingan, dan aku belum menyelesaikan skor denganmu, tapi kamu sudah melompat keluar duluan. Hidup untuk hidup, itu hanya benar dan pantas. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, bukan? Fang Qingyun merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, hidup seorang pelayan juga sebuah kehidupan. Pelayanmu melanggar aturan akademi dan membunuh seseorang, jadi dia harus membayar dengan nyawanya. Jika dia tidak mati, kamu yang akan mati. Sebenarnya, bahkan tanpa desakan Moonlight Sword Immortal, Fang Qingyun bersiap untuk menyerang Su Zimo. Saat itu, dia telah merencanakan untuk membunuh Yang Ruoxu dan Su Zimo. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka mati, tetapi Tang Peng meninggal di luar. Tidak mengherankan, Su Zimo seharusnya sudah tahu bahwa dia adalah dalangnya. Mereka berdua akan bertarung cepat atau lambat. Juga, Fang Qingyun merasakan ancaman besar dari Su Zimo. Kecepatan kultivasi Su Zimo terlalu cepat. Dia hanya berada di sekte dalam selama beberapa tahun, tetapi dia sudah berkultivasi ke tingkat ke-6. Jika dia diberi lebih banyak waktu dan dibiarkan terus tumbuh, posisi nomor 1 di sekte dalam mungkin akan berpindah tangan. Fang Qingyun berkata lagi, Su Zimo, karena kamu dan aku sama-sama ingin membela pelayan kita, aku punya saran. Ayo pergi ke arena wacana pedang dan selesaikan semua skor kita. Ini adalah rencana yang telah dia rencanakan sejak lama. Selama dia bisa membuat Su Zimo marah dan memaksanya ke arena wacana pedang, dia tidak akan memberi Su Zimo kesempatan. Kakak senior Su, jangan setuju dengannya. Nyonya daerah Pelangi Merah dan Liu Ping buru-buru menghentikannya. Bagi mereka, Su Zimo hanyalah surga tingkat ke-6 yang abadi. Di sisi lain, Fang Qingyun telah lama berkultivasi ke puncak abadi surga tingkat ke-9. Dia adalah orang nomor 1 di sekte dalam dan memiliki kekuatan tempur terkuat. Dia juga diprediksi berada di peringkat ke-10 di Heaven Roll. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Begitu mereka pergi ke arena wacana pedang, Su Zimo pasti akan kalah. Fang Qingyun mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Su Zimo, jangan khawatir. Menurut aturan akademi, tidak ada hidup dan mati di arena wacana pedang. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan diriku dan menyelamatkan hidupmu. Su Zimo menatap Fang Qingyun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresinya dingin. Kakak senior Su tidak boleh takut, kan? Seorang murid akademi di belakang Fang Qingyun dengan sengaja berkata dengan keras. Orang lain berkata, bagaimana mungkin? Dia adalah seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao. Bagaimana dia bisa begitu pemalu? Pergi ke arena wacana pedang. Beberapa murid akademi mengejek dan mengejek. Kerumunan di sekitarnya juga mulai mengejek. Su Zimo, tolong. Fang Qingyun penuh dengan senyuman. Semuanya berjalan sesuai rencananya tanpa kesalahan. Kenapa masalah? Su Zimo tiba-tiba berbicara. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sosok Su Zimo bergerak dan tiba di hadapan Fang Qingyun secara instan. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia menyerang dengan berani. Telapak tangan Su Zimo tampaknya telah berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, menabrak kepala Fang Qingyun. Murid Fang Qingyun mengerut dengan keras saat ekspresinya berubah. Dia hampir menghitung segalanya dan bahkan menyimpulkan banyak variabel. Namun,
dia tidak pernah menyangka bahwa Su Zimo akan berani menyerangnya di akademi. Selanjutnya, itu di depan semua orang. Bab 2476. Fang Qingyun benar-benar tidak siap. Pada saat dia bereaksi, Su Zimo sudah tiba di depannya dan menutup semua rute pelariannya dengan telapak tangannya menutupi langit. Seketika, pikiran yang tak terhitung melintas di benak Fang Qingyun. Bagaimana itu mungkin? Saya seorang immortal surgawi tingkat 9, nomor 1 di Sekte Dalam dan nomor 10 di Heaven Roll. Bagaimana Su Zimo berani melakukan itu? Pertarungan pribadi di akademi di depan semua orang dan pelanggaran terang-terangan terhadap aturan sekte. Setelah kejutan awal, mata Fang Qingyun bersinar dengan kegembiraan. Karena itu masalahnya, bahkan lebih logis bagiku untuk dipaksa membalas dan membunuhmu. Awalnya, Fang Qingyun memiliki beberapa keraguan tentang menantang Su Zimo ke arena wacana pedang. Jika dia benar-benar membunuh Su Zimo di arena wacana pedang, dia akan dihukum bahkan dengan perlindungan kakak senior Yue Hua. Namun, situasi saat ini tampaknya lebih sempurna dari yang dia bayangkan. Kamu memiliki keinginan kematian. Kilatan dingin melintas di mata Fang Qingyun saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatan ilahi teleportasinya. Dia bersiap untuk menghindari serangan Su Zimo dan memperlebar jarak sebelum merencanakan serangan balik. Pengalaman tempurnya terlalu banyak dan metodenya brilian. Jelas bukan keberuntungan bahwa dia bisa menonjol di antara ratusan ribu murid Sekte Dalam dan menjadi nomor 1 di Sekte Dalam. Meskipun Su Zimo mengambil inisiatif, Fang Qingyun menenangkan diri dengan cepat dan tidak panik, membuat penilaian dalam sekejap. Serangan Su Zimo terlalu ganas dan deras, dia tidak perlu menghadapinya secara langsung. Selain itu, performa Su Zimo dalam pertarungan jarak dekat berarti bahwa fisik Su Zimo kuat dan dia berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Saat Fang Qingyun melepaskan teleportasinya, dia meraih tas penyimpanannya, bersiap untuk memanggil pedang awan hijaunya. Ketika dia melihat itu, Su Zimo memasang ekspresi mengejek. Jika Fang Qingyun memilih untuk berteleportasi, nasibnya akan disegel. Teleportasi adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang dapat membantu para pembudidaya melarikan diri dari lawan mereka secara instan. Namun, itu juga bisa dengan mudah terganggu dan mengungkapkan kekurangan. Selanjutnya, begitu pihak lain memperkirakan di mana dia akan mendarat setelah teleportasi, dia pasti akan kehilangan inisiatif. Su Zimo tidak berhenti dan tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan raungan naga. Mengaum. Raungan memekakan telinga meletus dari mulut Su Zimo. Su Zimo dengan sengaja mengendalikan dampak dari teknik rahasia domain suara ini, menguranginya menjadi jarak yang sangat kecil, dan hampir semuanya mengenai Fang Qingyun. Tubuh Fang Qingyun bergetar hebat, dan dia tampak kesakitan. Dia merasakan darah di tubuhnya bergejolak dan telinganya berdenging. Proses teleportasinya terganggu. Jika itu adalah surga abadi tingkat 9 lainnya, mereka akan terbunuh di tempat. Fakta bahwa Fang Qingyun tidak terluka sudah menjadi bukti kemampuannya. Fitur wajah Fang Qingyun dipelintir bersama saat dia mencoba untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Tiba-tiba, di depan matanya, kecemerlangan yang mempesona berkembang, memancarkan panas yang menakjubkan. Oh tidak, itu teknik mata. Petik 2. Hati Fang Qingyun tenggelam. Tanpa ragu, dia melepaskan teknik visual yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun untuk melakukan serangan balik. Sinar cahaya hijau mengembun di matanya dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Kedua teknik mata bertabrakan. Tanpa ketegangan, mata penerangan Su Zimo menghancurkan teknik mata Fang Qingyun dengan mudah dan langsung menusuk matanya. Neter glow di mata kiri Su Zimo disegel oleh kekuatan gelap di makam kaisar dan dia tidak bisa melepaskannya. Namun, bahkan jika itu hanya mata iluminasi saja, tidak banyak teknik mata orang yang bisa menandinginya secara langsung. Terlepas dari kualitas teknik Dao, kekuatan teknik mata juga merupakan dasar dari fisik dan garis keturunan seseorang. Sampai saat ini kultivasinya, mata penerangan Su Zimo hanya ditekan oleh teknik mata Yunting sekali di makam kaisar saat itu, tidak ada lagi yang layak disebutkan. Ah! Salah satu mata Fang Qingyun terluka parah dan dia menangis dengan tragis. Dalam pertarungan jarak dekat, Su Zimo merilis domain suara dan teknik okularnya secara berurutan untuk menembus pertahanan Fang Qingyun. Fang Qingyun tidak punya waktu untuk memanggil pedang awan hijaunya lagi dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan melawan telapak tangan Su Zimo. Namun, tubuhnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tubuh asli King Lian yang mengembangkan banyak keterampilan rahasia. Bang! Telapak tangan raksasa Su Zimo bertabrakan dengan lengan Fang Qingyun dan seolah-olah telah dikalahkan. Fang Qingyun merasakan sakit yang tajam di lengannya. Pecah. Tatapan Su Zimo bersinar terang saat dia menghembuskan napas dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya sekali lagi, menghancurkan dengan ganas. Retakan. 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 Suara dingin tulang retak bisa terdengar.
Setelah meremukkan lengan Fang Qingyun, telapak tangan Su Zimo langsung turun dan mendarat di atas kepala Fang Qingyun. Berdebar. Kekuatan yang tak tertahankan dan menakutkan datang dari atas dan Fang Qingyun tidak bisa menahannya sama sekali. Kakinya tertekuk dan dia berlutut ke tanah. Tatapan Su Zimo dingin saat dia mengepalkan jarinya. Dentang, dentang. Kuku yang tajam keluar dari ujung jarinya seperti pisau yang bisa mengiris tengkorak Fang Qingyun kapan saja. Sejumlah besar ki esensi langit dan bumi melonjak ke kesadaran Fang Qingyun dan menyegel roh esensinya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan mistik dan keterampilan rahasia yang dia miliki, dia tidak bisa melepaskannya. Set. Hanya pada saat itulah kerumunan di sekitarnya bereaksi. Serangkaian napas bisa terdengar dari dalam kerumunan. Semua orang di akademi gempar. Sekte dalam Akademi Qiankun nomor 1, kakak senior Fang yang diprediksi berada di peringkat ke-10 di Heaven Roll, sebenarnya ditekan oleh Immortal Surgawi level 6, Su Zimo. Itu terlalu cepat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 napas. Itu terjadi tiba-tiba, tetapi berakhir lebih cepat, berakhir dengan tiba-tiba. Fang Qingyun dibutakan oleh Su Zimo tanpa perlawanan dan lengannya hancur dengan satu serangan telapak tangan. Dia berlutut di tanah dengan paksa dengan kepala menempel di bagian atas kepalanya. Meskipun semua orang menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Salah satu mata Fang Qingyun dibiarkan dengan lubang berdarah. Matanya yang lain dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian yang tak ada habisnya saat dia menggertakkan giginya. Su Zimo, kamu mati karena menyerangku di luar arena wacana pedang. Jika tidak ada yang salah, Su Zimo akan dihukum berat karena melanggar aturan sekte. Jika kakak senior Yue Hua bersedia melangkah maju dan menambahkan bahan bakar ke api, hasil Su Zimo pasti akan lebih buruk. Tapi tidak peduli apa, dia, Fang Qingyun, akan kehilangan muka setelah hari ini. Su Zimo mencibir dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, menjambak rambut acak-acakan Fang Qingyun dan berjalan menuju Momo. Tiba-tiba, Fang Qingyun merasakan sakit yang tajam dari atas kepalanya, seolah-olah kulit kepalanya akan dirobek oleh Su Zimo dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Momo bingung ketika dia melihat itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Sudah berakhir, sudah berakhir. Penguasa wilayah Pelangi Merah dan Liu Ping bertukar pandang dengan ekspresi pucat. Kakak senior Su masih terlalu gegabah. Liu Ping hampir menangis. Di bawah pengawasan murid akademi yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo telah secara terbuka melanggar aturan akademi dan menyerang Fang Qingyun. Bahkan jika mereka benar, itu tidak berguna sekarang. Pengaruh semacam ini terlalu buruk. Bahkan jika kakak senior Su adalah murid terdaftar dari Patriark Akademi, dia masih akan dihukum berat oleh Akademi. Hukuman ringan akan dikeluarkan dari Akademi, dan hukuman berat akan membuat kultivasinya lumpuh. Tinggi di langit di kejauhan, ada dua sosok berdiri. Mereka adalah Moonlight Sword Immortal dan Xiao Li, yang telah bergegas dari lokasi warisan yang sebenarnya. Moonlight Sword Immortal tersenyum tipis saat melihat ini. Sepertinya kita tidak perlu turun tangan. Petik 2. Kakak senior, haruskah kita pergi dan menyelamatkan kakak muda Fang? Xiao Li bertanya. Tidak dibutuhkan. Ekspresi Moonlight Sword Immortal dingin, dan sudut bibirnya melengkung saat dia berkata, semakin menyedihkan murid junior Fang, semakin menyedihkan nasib Su Zimo. Mengapa kita harus ikut campur? Bab 2477. Su Zimo, apa yang kamu lakukan? Fang Qingyun terhuyung-huyung saat rambutnya dicengkeram oleh Su Zimo. Wajahnya berlumuran darah dan satu matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang dia hadapi tidak dapat ditangani dengan akal sehat sama sekali. Orang ini adalah orang gila. Fang Qingyun percaya bahwa dia tidak tertandingi dalam kecerdasannya dan bahwa tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat lolos dari perhitungannya. Saat itu, Yang Ruoxu hampir lumpuh karena rencananya. Namun, dia tidak bisa memprediksi apa yang ingin dilakukan Su Zimo. Selanjutnya, dia telah mengalami beberapa kemunduran di tangan Su Zimo. Dalam sekejap mata, Su Zimo sudah tiba di depan Momo dengan Fang Qingyun di belakangnya. Su Zimo menekan dengan kuat dengan telapak tangannya dan Fang Qingyun tidak bisa bertahan melawannya. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di tanah sekali lagi saat rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Fang Qingyun hendak memarahi ketika dia menyadari bahwa Su Zimo juga berjongkok. Keduanya saling berhadapan dan menatap tatapan dingin Su Zimo. Fang Qingyun merasakan hawa dingin di hatinya dan menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Fang Qingyun, kamu menjadi semakin hina. Su Zimo berkata dengan ekspresi gelap, jika kamu ingin berurusan denganku, temui aku secara langsung. Apakah kamu layak menjadi sekte nomor 1 karena menindas seorang anak Dao di sampingku? Kali ini, Su Zimo benar-benar marah.
Meskipun Momo aman dan sehat, itu karena dia memiliki tanda pinggang Yunsu. Tanpa tanda pinggang itu, Momo mungkin sudah mati. Banyak murid akademi menonton dari samping dan Fang Qingyun secara alami menolak untuk menunjukkan kelemahan. Mengambil napas dalam-dalam, dia menguatkan dirinya dan berkata, Su Zimo, katakan saja apa yang kamu inginkan. Jika aku, Fang Qingyun, takut padamu, aku tidak cocok menjadi murid akademi. Fang Qingyun tahu betul bahwa dengan keributan besar di sini, penatua disiplin sekte dalam dan kakak senior Yue Hua akan tiba kapan saja. Selama dia mengulur waktu, dia akan berhasil melarikan diri. Pada saat itu akan menjadi kematian Su Zimo. Jangan gugup. Su Zimo memandang Fang Qingyun, yang tampak galak di luar tetapi pengecut di dalam, dan tiba-tiba tersenyum. Dia menepuk wajahnya dan berkata, karena kamu menggertak Momo dengan mengandalkan nomormu dan memaksanya untuk membungkuk dan meminta maaf padamu, aku ingin kamu meminta maaf padanya sekarang. Tidak apa-apa. Kau ingin aku meminta maaf pada pelayanmu. Fang Qingyun mencibir dan berkata dengan jijik, bermimpilah. Tidak apa-apa. Su Zimo tersenyum dan berkata, jika kamu tidak meminta maaf, aku bisa mengajarimu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, senyum di wajah Su Zimo sudah menghilang. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, menekan kepala Fang Qingyun dan menghancurkannya ke tanah. Dong! Dahi Fang Qingyun menabrak tanah dengan suara yang nyaring. Ketika dia mengangkat kepalanya, dahinya sudah dimutilasi dengan buruk, dan orang bahkan bisa samar-samar melihat tulang putih di dalamnya. Su! Fang Qingyun sangat marah dan akan mengutuk. Dong! Su Zimo menekan kepalanya dan membantingnya ke tanah sekali lagi. Kali ini, Fang Qingyun sangat pusing karena pukulan itu sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dong, dong, dong. Su Zimo menekan kepala Fang Qingyun dan bersujud 9 kali di depan Momo sebelum berhenti. Pada saat Fang Qingyun diangkat oleh Su Zimo, wajahnya sudah berlumuran darah. Dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat. Alun-alun besar itu benar-benar sunyi. Banyak murid akademi memandang dengan ngeri. Kakak senior Fang, orang nomor 1 di tempat suci akademi, dipaksa untuk bersujud 9 kali kepada seorang anak Tao. Itu hanya anak Dao dan kakak senior Su sangat protektif. Bukankah akan menjadi berkah dalam hidup jika aku bisa berteman baik dengan kakak senior Su? Bukankah kakak senior Su terlalu protektif? Banyak pembudidaya mengeluh dan memandang Momo dengan iri. Uhuk-uhuk. Fang Qingyun batuk seteguk darah dan berkata dengan lemah, Mingze, Guo Yuan, apa yang kalian tunggu? Su Zimo membunuh sesama murid dan kejahatannya tak termaafkan. Semua murid akademi dapat bergabung dan membunuhnya. 1000 murid akademi yang awalnya mengikuti Fang Qingyun dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka dan berdiri terpaku di tempat tanpa reaksi apapun. Pada saat itu, ketika mereka mendengar teriakan minta tolong Fang Qingyun, semua orang terkejut dan sadar. Dalam sekejap, 1000 murid akademi mengeluarkan senjata dan harta dharma masing-masing dan mengarahkannya ke Su Zimo. Mereka menyulap segel tangan dan siap menyerang. Su Zimo, kamu telah mengabaikan aturan sekte dan membunuh sesama murid. Kejahatanmu tidak termaafkan. Su Zimo, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu telah memadatkan langkah ke-10 tangga hati Dao. Hari ini, kamu telah melanggar beberapa aturan sekte. Kami punya cukup alasan untuk membunuhmu. Mingze dan Guo Yuan, yang keduanya dewa surga tingkat 9, berteriak dengan benar. Tunggu. Saat itu, kecantikan nomor 1 dari sekte dalam, Yan Bingying, bergegas ke alun-alun dengan ekspresi marah. Dia menatap Su Zimo dengan sedikit kekhawatiran di matanya dan berteriak pelan, Kakak Su, apa yang kamu tunggu? Cepat dan biarkan dia pergi dan mengaku bersalah kepada Master Sekte. Tindakan Yan Bingying sebenarnya adalah pengingat bagi Su Zimo untuk segera meninggalkan tempat ini. Su Zimo sudah punya rencana, jadi dia secara alami tidak takut. Dia menatap Mingze, Guo Yuan, dan yang lainnya dengan ekspresi menghina dan mencibir, siapapun yang berani menyerangku akan berakhir seperti Fang Qingyun. Arogan. Arogan. Kelompok murid akademi di sisi yang berlawanan memarahi satu demi satu dengan ekspresi marah. Bahkan para pembudidaya di sekitarnya diam-diam mengerutkan kening, merasa bahwa Su Zimo terlalu sombong. Mingze mendengus dingin dan berkata, Su Zimo, kamu hanya seorang dewa surga tingkat 6. Kamu hanya berhasil karena kakak senior Fang tidak siap untuk serangan diam-diam barusan. Apa yang bisa dibanggakan? Betul sekali. Guo Yuan berkata dengan dingin, kami memiliki lebih dari 1000 dewa surga yang menyerang pada saat yang sama. Masing-masing dari kami memiliki harta dharma, kemampuan ilahi, dan teknik rahasia. Anda pasti akan mati. Beraninya Anda mengancam kami. Oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Pada saat itu, seorang murid akademi bergegas dari cakrawala yang jauh,
memegang daftar surga di tangannya. Dia terlihat panik dan berteriak keras. Saudara muda Zhao, apa yang terjadi? Di kerumunan, seorang murid sekte dalam akademi melangkah maju dan menghentikan junior broter Zhao. Saudara muda Zhao juga terkejut ketika dia melihat begitu banyak orang berkumpul di bawah. Dia sedikit terengah-engah dan berkata, kota guntur absolut kerajaan Jin abadi telah dihancurkan. Seluruh kota guntur absolut telah dibakar menjadi abu dan berubah menjadi reruntuhan. Pangeran Kabupaten Yuanzuo sudah mati, bersama dengan lebih dari 200 algojo surgawi di kota. Di kota guntur absolut, ada lebih dari 1000 ahli surga abadi, tetapi hanya sekitar 200 yang berhasil melarikan diri. Apa? Terkesiap. Banyak murid akademi terkejut dan terkejut. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Membunuh pangeran kabupaten, ratusan dewa surga, dan membakar kota jin besar setara dengan menyatakan perang terhadap kerajaan abadi Jin Agung. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu invasi skala besar dari wilayah iblis? Beberapa murid akademi buru-buru bertanya. Ya. Saudara muda Zhao tergagap ketakutan di matanya, seolah-olah dia masih dalam keadaan syok. Berbicara. Semua orang mendesak. Kakak muda Zhao menelan ludahnya dan berkata, kakak senior kita Su yang melakukannya. Dari akademi. Kakak Su. Kakak senior Su yang mana? Para murid akademi tercengang dan bertanya tanpa sadar. Junior broter Zhao berkata, itu Suzimo Sekte Dalam, kakak senior Su. Bab 2478. Setelah mendengar itu, banyak dari murid perguruan tinggi yang hadir menoleh dan tatapan yang tak terhitung mendarat di Suzimo hampir pada saat yang bersamaan. Kakak senior Su menghancurkan kota guntur absolut kerajaan Jin Agung sendirian. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda. Ada yang kaget, ada yang ngeri, dan ada yang curiga. Itu tidak mungkin. Meskipun kakak senior Su memiliki dendam dengan Tuan Yuanzuo, dia hanya seorang dewa surga tingkat 6. Bagaimana dia bisa pergi ke kerajaan abadi Jin Agung sendirian untuk membunuh Yuanzuo dan membakar sebuah kota? Bahkan jika kakak senior Su memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota guntur absolut, bagaimana dia bisa melarikan diri dari jin besar? Mingze, Guo Yuan, dan yang lainnya hendak menyerang Suzimo, tetapi ketika mereka mendengar berita itu, mereka diam-diam ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah. Meskipun mereka tidak berani mempercayainya, berita penting seperti itu tidak dapat dibuat-buat. Jika benar Suzimo bisa menghancurkan kota guntur mutlak sendirian dan membunuh ratusan dewa surga, mereka tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika mereka bergabung. Ini juga berarti bahwa ancaman Suzimo bukanlah gertakan. Seorang murid akademi mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu benar? Saudara muda Zhao mengangguk dan berkata, itu benar. Itu sudah menyebar di alam abadi awan ilahi. Mengapa kamu memegang daftar surga di tanganmu? Orang lain bertanya. Junior broter Zhao berkata, kakak senior Su menjadi terkenal setelah pertempuran dan ada di daftar surga. Berapa pangkatnya? Tanggal 17. Banyak murid akademi terkejut dan terkejut. Dia berada di peringkat ke-17 di daftar surga dengan tingkat kultivasi surga abadi tahap ke-6. Dapat dikatakan bahwa selain Fang Qingyun, Suzimo adalah surga abadi peringkat tertinggi kedua di Akademi Qiankun. Dia bahkan lebih tinggi dari Yan Bingying. Yang lebih ironis adalah bahwa Fang Qingyun, yang merupakan murid terdalam akademi dan peringkat 10 di daftar surga, memiliki darah di seluruh wajahnya dan rambut acak-acakan. Dia tidak bisa melawan Suzimo sama sekali. Bahkan Suzimo terkejut ketika mendengar peringkatnya, apalagi yang lain. Di kota guntur absolut, tidak ada dewa surgawi teratas lainnya kecuali Tuan Yuanzuo, yang ada di daftar surga. Meskipun keributan yang disebabkan oleh pertempuran itu tidak kecil, itu sebenarnya tidak banyak mencerminkan. Biasanya, siapapun bisa memprediksi 70 jenius teratas di Heaven Roll. Hanya saja tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Suzimo awalnya berpikir bahwa setelah pertempuran ini, dia akan dapat memasuki peringkat surgawi, tetapi peringkatnya tidak akan lebih tinggi dari 60 atau 70. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berada di peringkat ke-17 di daftar surgawi. Yan Bingying menenangkan kejutan awal di hatinya dan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan sedikit kebingungan, bahkan jika senior apprentice broter Su menghancurkan kota guntur absolut, tidak mungkin peringkatmu begitu tinggi, kan? Petik 2. Kakak senior Yan benar. Kakak muda Zhao ini berkata, kakak senior Su berada di peringkat ke-17 karena pertempuran lain. Berhenti sejenak, junior broter Zhao berkata dengan ragu-ragu, tepatnya, sepertinya itu bukan pertempuran. Semua orang bingung dengan apa yang mereka dengar. Tunjukkan kepada kami peringkat surgawi terbaru di tanganmu. Mingze berkata dengan suara yang dalam.
Saudara muda Zhao ini buru-buru mengucapkan mantra dan membuka prediksi peringkat surgawi yang baru dirilis. Isi di dalamnya tercermin di udara dan menjadi sangat jelas. Semua orang dengan kasar meliriknya. Peringkat prediksi surgawi yang asli baru saja dirilis belum lama ini. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, tidak ada banyak perubahan. Perubahan yang paling jelas adalah bahwa nama Duke Yuanzuo telah dihapus dari peringkat surgawi. Dan tempat ke-17 di peringkat surgawi memang telah diubah menjadi nama Su Zimo. Hidup, Su Zimo. Alam, tingkat 6 surga abadi. Identitas, murid sekte dalam Akademi Qiankun, pewaris seni rahasia sekte astral, pewaris Jade Clear Jade Booklet. Setelah konfrontasi di Gunung Jueyun, bukan lagi rahasia bahwa Su Zimo memiliki buklet Jade Clear Jade. Rekor pertempuran, 1000 tahun yang lalu, ketika dia adalah Dewa Surga tingkat 5, dia mengalahkan Dewa Surgawi nomor 1 dari kota Langfeng wilayah Yue Xiao Immortal, Bai Yu, dengan kekuatan waktu. Ketika dia mencapai level 6 surga abadi, dia turun gunung lagi dan menyelinap ke kota Guntur Absolut sendirian. Dia membunuh Duke Yuanzuo dan ratusan ahli surga abadi, membakar kota Guntur Absolut ke tanah, dan lolos tanpa cedera. Sejujurnya, hanya ada 2 pertempuran di bagian rekor pertempuran, dan itu tidak menarik perhatian. Banyak ahli di peringkat surgawi memiliki setidaknya selusin pertempuran di bagian catatan pertempuran, dan beberapa bahkan memiliki lebih dari 100 pertempuran. Puluhan ribu kata padat, dan itu sangat mengejutkan. Rekor pertempuran Su Zimo jauh dari 20 dewa surga teratas. Itu bahkan lebih lemah dari rekor pertempuran Yan Bingying, yang berada di peringkat ke-43. Banyak murid akademi mengerutkan kening dan tampak bingung. Mereka tidak tahu bagaimana Su Zimo bisa mencapai peringkat ke-17. Semua orang terus menelusuri. Bagian terakhir adalah evaluasi Su Zimo oleh Dewa Sempurna Istana Surgawi yang mengelola peringkat surgawi. Tanpa diduga, bagian evaluasi sangat banyak dan sangat rincin. Panjang yang dibutuhkan sebenarnya jauh melebihi pembudidaya lainnya. Evaluasi, anak ini sudah terkenal ketika dia menjadi Earth Immortal, dan memenangkan tempat pertama di Earth Ranking. Dia memiliki potensi besar dan banyak kartu truf. Dia tidak memiliki kelemahan yang jelas dalam Divine Power, mantra, dan pertarungan jarak dekat. Dia mengendalikan teknik pedang pembantaian surgawi dan pembunuhan duniawi, teknik rahasia domain suara yang mirip dengan auman naga, dan kilatan 9 naga sejati. Dia berspesialisasi dalam teknik rahasia kekuatan suci yang meningkatkan kekuatan. Dia memahami biduk besar roh mendalam tertinggi. Sutra, roh primordialnya sangat kuat, jauh melebihi rekan-rekannya. Dia juga mengendalikan banyak teknik rahasia roh primordial. Meskipun anak ini memiliki 2 pertempuran di kota Guntur Absolut dan kota Langfeng, dan menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat di alam surga abadi, tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dia hanya seorang dewa surga tingkat 6, jadi batas atas dari peringkat surgawi tidak terlalu tinggi. Dalam versi awal peringkat surgawi, justru karena Yunting adalah dewa surgawi tingkat 8 dan belum berkultivasi ke puncak alam surga abadi sehingga ia berada di peringkat ketiga. Evaluasi peringkat surgawi didasarkan pada kekuatan keseluruhan, dan tingkat kultivasi adalah standar yang sangat penting. Evaluasi dari Istana Cakrawala Surgawi belum berakhir, jadi semua orang terus membaca. Namun, anak ini pernah menghindari serangan bunuh diri Absolute Shadow di dekat Ash Cloud Mountain dan selamat. Itu tidak dihitung sebagai pertempuran, jadi itu tidak dicatat dalam catatan pertempuran. Jika bukan karena pembunuhan ini, peringkat anak ini harus antara 65 hingga 70. Tetapi karena dia menghindari pembunuhan ini, kita semua berpikir bahwa anak ini harus berada di 20 besar peringkat surgawi. Evaluasi Istana Langit Surgawi terhadap Su Zimo berakhir di sini. Perfected Immortal dari Divine Firmament Palace secara singkat menjelaskan alasan peringkat ini. Namun, banyak murid akademi yang masih bingung. Siapa bayangan mutlak? Banyak murid sekte dalam akademi tidak tahu siapa bayangan mutlak itu, dan mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa meningkatkan peringkatnya begitu banyak setelah menghindari pembunuhan. Salah satu dari mereka berkata, bayangan absolut, salah satu dari 3 dewa pedang agung dari alam abadi Cakrawala Ilahi. 2 lainnya adalah pedang angin musim semi kuil berkendara angin dan kakak senior Yue Hua dari akademi kami. Pikirkan tentang itu, jika kakak senior Yue Hua menyerangmu, apa peluangmu untuk selamat? Mendengar ini, semua orang secara bertahap menyadari mengapa evaluasi Istana Surgawi tentang pembunuhan ini begitu tinggi meskipun tidak ada catatan pertempuran. Pembunuhan ini telah meningkatkan peringkat Su Zimo di peringkat surgawi sebanyak 50 tempat. Bukan itu saja. Orang lain berkata, bayangan absolut, juga dikenal sebagai pedang tanpa bayangan, adalah pembunuh paling menakutkan di antara dewa sempurna dari alam abadi awan ke-9. Pedangnya tanpa bayangan dan tidak bersuara. Bahkan Void Paradise Perfected Immortal akan dibunuh oleh pedang tanpa bayangan.
Bab 2479. Tinggi di langit. Moonlight Sword Immortal sedikit mengernyit. Perkembangan situasi di luar dugaannya. Xiao Li tersenyum. Aku tidak menyangka Su Zimo ini begitu terampil. Dia bisa melarikan diri dari pedang Shadows. Xiao Li tahu bahwa bahkan jika dia menghadapi pedang tanpa bayangan, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertahan hidup. Moonlight Sword Immortal mendengus. Dia hanya beruntung. Shadows pasti meremehkannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bagaimana dia bisa selamat? Tentu saja, tentu saja. Xiao Li buru-buru menjawab. Bahkan, untuk seorang pembunuh bayaran seperti Shadows, dia akan menggunakan kekuatan penuhnya terlepas dari apakah lawannya kuat atau lemah. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Moonlight Sword Immortal dan Xiao Li tidak tahu bahwa Shadows tidak hanya menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia juga menderita kerugian besar. Karena serangan balik Su Zimo, Shadows kehilangan 60.000 tahun umurnya. Su Zimo dan Shadows adalah satu-satunya yang merasakan perubahan itu saat itu. Jika Dewa Sempurna Istana Surgawi tahu tentang ini, peringkat Su Zimo akan naik lebih tinggi, dan dia akan masuk 10 besar daftar surga. Kakak senior, lihat ke sana. Penatua penegakan sekte dalam ada di sini. Xiao Li menunjuk ke timur. Kemudian, ekspresinya berubah. Yang Ruoxu juga ada di sini. Ayo, mari kita pergi juga. Yue Hua tidak terburu-buru saat dia berjalan ke depan. Apa yang terjadi? Penatua penegakan sekte dalam, Penatua Chen, turun. Wajahnya menjadi gelap ketika dia melihat ini. Ketika Mingze dan Guo Yuan melihat Penatua Chen, mereka dengan cepat melangkah maju dan menceritakan seluruh proses kepada Penatua Chen. Su Zimo, tunggu apa lagi? Cepat dan lepaskan dia. Penatua Chen berkata dengan tegas. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di kampus. Anda menyerang Fang Qingyun, yang melanggar aturan. Anda membunuh sesama murid. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Murid-murid kampus lainnya tetap diam. Semua orang melihat itu sendiri, Su Zimo adalah orang yang menyerang lebih dulu. Tidak ada cara untuk membantah itu. Jika dia dihukum sesuai aturan, Su Zimo pasti akan kehilangan kultivasinya. Nyonya daerah Pelangi Merah dan Liu Ping cemas tetapi mereka tidak bisa memikirkan solusi apapun. Hanya Su Zimo yang terlihat tenang. Melihat penatua penegak hukum muncul, dia tidak berniat membiarkan Fang Qingyun pergi. Dia berkata dengan ringan, Penatua Chen, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya tidak merugikan rekan-rekan murid saya, tetapi saya menghukum kejahatan untuk akademi. Omong kosong. Mingze berteriak, semua orang menonton, dan ada banyak rekan murid sebagai saksi. Penatua Chen juga ada di sini, dan dia dapat melihat semuanya. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda membingungkan benar dan salah dan mengubah benar dan salah? Su Zimo, kamu tidak hanya melancarkan serangan diam-diam dan membunuh kakak senior Fang, kamu bahkan memfitnah kakak senior Fang sebagai orang jahat. Guo Yuan juga mencibir dan berkata, kamu benar-benar kejam. Kamu bahkan ingin membunuh hati seseorang. Memang, kakak senior Su yang melakukan langkah pertama. Tapi semuanya dimulai karena kakak senior Fang mencari masalah dengan bocah tahu itu. Kakak senior Su sangat marah sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi apa? Kakak senior Su yang mengabaikan aturan sekte dan menyerang kakak senior Fang terlebih dahulu. Banyak pembudidaya di kerumunan berbicara. Setelah mendengarkan sebentar, Penatua Chen mengerti. Dengan ekspresi gelap, dia berkata perlahan, Su Zimo, jika kamu tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena menekanmu. Penatua penegakan hukum sekte dalam berada di ranah diri sejati. Secara alami, Su Zimo tidak bisa bertahan melawan immortal yang sempurna. Jika bukan karena fakta bahwa Penatua Chen tahu bahwa Su Zimo adalah murid dalam nama Patriark dan memiliki beberapa keberatan, dia akan menyerang sejak lama. Penatua Chen, saudara muda Su benar. Saat itu, Yang Ruoxu berjalan mendekat dan berkata, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Fang Qingyun adalah orang jahat. Tindakan junior Brother Su kali ini tidak dapat dianggap melanggar aturan sekte. Seorang murid warisan melangkah maju. Penatua Chen mengerutkan kening. Hal ini tampaknya telah melampaui kemampuannya. Namun, dia masih bertanya dengan suara yang dalam, Yang Ruoxu, apa maksudmu dengan itu? Yang Ruoxu berkata dengan suara yang dalam, sekitar 2000 tahun yang lalu, saya bepergian keluar dan terluka parah dan hampir kehilangan nyawa saya. Saya yakin semua orang tahu tentang itu. Banyak murid perguruan tinggi mengangguk. Pada saat itu, mereka berpikir bahwa Yang Ruoxu tidak akan mampu melewati malapetaka itu. Memikirkan bahwa Su Zimo entah bagaimana akan menemukan buah carefree dan Yang Ruoxu mendapat manfaat dari kemalangan itu sebagai gantinya. Dia menerobos ke alam diri sejati dan naik ke surga dalam satu langkah, menjadi murid perguruan tinggi. Pada saat itu,
mata tunggal Fang Qingyun sudah dipenuhi dengan kepanikan. Yang Ruoksu berkata, pada saat itu, saya dikelilingi oleh Pang Yi dari klan Pang, Tuan Yuanzuo dan penjaga surgawi negara eksekutor Jin, Guiyun surga sekte abadi terbang, Xie Tianhong dari kerajaan surgawi matahari berkobar dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Dan orang yang membocorkan keberadaanku dan merencanakan segalanya di belakang layar adalah Fang Qingyun. Saat kata-kata itu diucapkan, seolah-olah 1000 riak diaduk, menyebabkan keributan besar di kerumunan. Jika apa yang dikatakan Yang Ruoksu itu benar, akan meremehkan untuk mengatakan bahwa Fang Qingyun adalah orang jahat. Ini berkolusi dengan faksi eksternal untuk membunuh sesama murid. Itu beberapa kali lebih buruk daripada perkelahian pribadi di perguruan tinggi dan dapat dihukum mati. Fu. Saat itu, tawa dingin terdengar dari tidak jauh. Moonlight Sword Immortal dan Xiao Li telah tiba juga. Dua murid warisan lainnya telah muncul. Penatua Chen merasakan sakit kepala datang. Dia adalah seorang penatua penegakan sekte dalam dan hanya bisa mengawasi murid sekte dalam. Dia tidak bisa mengendalikan murid warisan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Xiao Li mengangkat suaranya dan berkata, Saudara muda Yang, kamu tidak memiliki bukti namun kamu menjebak sesama muridmu. Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Menurut apa yang kamu katakan, kamu terluka parah ketika 4 faksi mengepungmu. Jika Fang Qingyun merencanakan di belakang layar, mengapa dia membiarkanmu kembali hidup-hidup? Petik 2. Yang Ruoksu berkata, itu karena tujuan sejati Fang Qingyun adalah berurusan dengan Junior Brotersu. Junior Brotersu adalah murid dalam nama dari Patriark. Mereka hanya akan berani menyerang Junior Brotersu jika dia meninggalkan Divine Firmament Immortal Domain. Sebagian besar murid perguruan tinggi terkejut dan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak bisa menerima berita ledakan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Di kerumunan, hanya Yan Bingying yang menundukkan kepalanya. Dia tidak terkejut dengan kata-kata itu. Saat itu, ketika Fang Qingyun mengungkapkan rencananya, dia agak sombong. Dia dan Tang Peng sama-sama hadir. Namun, Tang Peng sudah lama mati. Tepuk. Moonlight Sword Immortal bertepuk tangan. Saudara muda Yang, itu cerita yang bagus. Kamu pasti sudah berusaha keras, kan? Yang Ruoksu menatap Moonlight Sword Immortal tanpa rasa takut dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Pada kenyataannya, jika orang lain yang mengatakan itu, semua orang di kampus akan curiga. Namun, jika dikatakan oleh Yang Ruoksu, semua orang di kampus akan mempercayainya. Semua orang tahu bahwa Yang Ruoksu mengolah sutra benar, dan dia penuh dengan kebenaran. Jika ada kepalsuan dalam hal ini, kultivasinya akan lumpuh karena ini. Sebenarnya. Saat itu, suara lemah terdengar dari alun-alun. Apa yang dikatakan kakak senior yang benar? Petik 2. Meskipun suaranya lemah, itu menarik banyak tatapan. Orang yang berbicara adalah Yan Bingying. Wajahnya pucat dan dia berada di bawah tekanan besar untuk mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak tahu berapa banyak keberanian yang harus dia kumpulkan. Banyak pembudidaya tahu bahwa Yan Bingying pernah mengikuti Fang Qingyun. Berat kata-katanya sangat berat. Jika Fang Qingyun benar-benar melakukan hal itu, Su Zimo tidak hanya tidak akan melanggar aturan sekte dengan menyerangnya, dia juga akan dianggap telah menghilangkan ancaman bagi perguruan tinggi dan memberikan kontribusi yang besar. Bab 2480. Saudari muda Yan. Ketika Fang Qingyun mendengar suara Yan Bingying, mata tunggalnya menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya. Apa yang baru saja Anda katakan? Bibir Yan Bingying bergetar ketika dia berkata dengan lembut, Kakak Fang, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Diam, pelacur. Fang Qingyun mengutuk seolah-olah dia sudah gila, seolah-olah dia telah menderita pukulan besar. Su Zimo memandang Penatua Chen dan murid-murid akademi di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh, rekan murid, karena Anda menginginkan bukti, saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menangkap roh esensi Fang Qingyun. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Su Zimo melakukan seni pencarian jiwa pada Fang Qingyun. Pada saat yang sama, dia merilis seni Dharma dan menampilkan ingatan Fang Qingyun untuk dilihat semua orang. Su Zimo, kamu. Ketika Penatua Chen melihat itu, dia terkejut dan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Bahkan jika dia bergerak sekarang dan menghentikan Su Zimo, roh esensi Fang Qingyun akan menderita kerusakan permanen.
Para pembudidaya lainnya juga terkejut, mereka tidak menyangka Suzimo begitu kejam hingga menggunakan seni pencarian jiwa pada Fang Qingyun. Tindakan itu setara dengan mengeksekusi Fang Qingyun di depan semua orang. Ekspresi Penatua Chen sangat buruk saat dia berkata perlahan, Suzimo, apakah kamu tahu berapa harga yang harus kamu bayar jika kamu tidak menemukan bukti dalam ingatan Fang Qingyun? Lihat, itu muncul. Semua orang menunjuk ke gambar yang muncul di udara dan berseru. Sepertinya kakak senior Fang memang dalang, berkolusi dengan orang luar untuk membunuh sesama muridnya. Ada juga Tang Peng di dalam. Namun, saya mendengar bahwa Tang Peng meninggal secara misterius di luar 2000 tahun yang lalu tanpa mayat yang tersisa. Kamu masih memanggilnya kakak senior Fang. Fang Qingyun adalah pendosa dan pengkhianat akademi kita dan setiap orang berhak membunuhnya. Tidak heran dia ingin menimbulkan masalah bagi kakak senior Su. Jadi, itu karena kakak senior Su tahu rahasianya. Itu sebabnya dia ingin membungkamnya. Untungnya, kakak senior Su tegas dan menekannya terlebih dahulu. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak masalah yang akan dia bawa ke akademi. Saya tidak tahu berapa banyak murid yang tidak bersalah yang akan dibunuh olehnya. Melihat ingatan Fang Qingyun, banyak murid akademi juga menyadari. Mingze, Guo Yuan, dan pengikut Fang Qingyun lainnya juga panik saat ini. Mingze tertawa kering dan berkata, aku tidak menyangka kakak senior Fang, tidak, Fang Qingyun menjadi orang seperti itu. Petik 2. Bang! Guo Yuan meludah ke arah Fang Qingyun dan mengutuk, aku pasti buta telah mengikutimu begitu lama. Sebenarnya, aku sudah lama memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Fang Qingyun. Saya telah berada di sisi Fang Qingyun dan telah menanggung penghinaan untuk mengumpulkan beberapa bukti kejahatannya. Untuk berpikir bahwa kakak senior Su akan dapat mengungkapnya hari ini. Baru saja, beberapa murid akademi, yang hampir menyerang Suzimo, mengubah wajah mereka lebih cepat daripada membalik halaman buku. Mereka buru-buru menarik garis dengan Fang Qingyun dan menunjukkan sisi buruk mereka. Murid akademi lainnya memandang Suzimo dengan ekspresi rumit dan meratap. Mereka semua berpikir bahwa Suzimo hanyalah seorang biadab irasional yang mengabaikan aturan sekte dan menyerang Fang Qingyun ketika dia melihat murid Dao-nya dipermalukan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa sejak Suzimo menyerang, dia sudah siap dan memiliki rencana cadangan. Dia telah menghitung semuanya. Serangan Fang Qingyun kali ini pasti sudah direncanakan sejak lama. Namun, dia tidak menyangka serangan balik Suzimo begitu kuat, menghancurkannya seperti menghancurkan rumput kering dan menyebabkan reputasinya ternoda. Hidupnya dalam bahaya dan dia berada di nafas terakhirnya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Fang Qingyun telah jatuh dari posisinya sebagai orang nomor 1 di sekte dalam akademi, hancur berkeping-keping. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte dalam akademi akan benar-benar berubah. Pencarian jiwa telah berakhir. Esens spirit Fang Qingyun redup dan aura hidupnya lemah. Dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Di saat-saat terakhir kesadarannya, dia melihat mantan pengikutnya memarahi dan menunjuk ke arahnya. Tidak jauh, dia melihat wajah dingin Moonlight Sword Immortal. Semua ini benar-benar menghancurkannya. Serangkaian retakan muncul di esens spirit Fang Qingyun. Tepat di depan semua orang, jiwanya bubar dan daunnya lenyap. Alun-alun besar itu benar-benar sunyi, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Banyak murid akademi menghela nafas dalam hati mereka. Siapa yang mengira bahwa konflik antara seorang pelayan dan murid Dao pada akhirnya akan menyebabkan Fang Qingyun, orang nomor 1 di sekte dalam akademi dan diprediksi berada di peringkat ke-10 di Heaven Roll, berakhir seperti ini. Penatua Chen menenangkan dirinya dan batuk ringan untuk menarik perhatian semua orang. Dia berkata, baiklah, masalah ini selesai. Semua murid diberhentikan. Tunggu. Pada saat ini, Moonlight Sword Immortal tiba-tiba berbicara. Murid-murid akademi memperhatikan bahwa ekspresi Moonlight Sword Immortal tidak ramah dan hati mereka bergetar. Apakah akan ada lebih banyak masalah? Itu tidak mustahil. Bukan rahasia lagi bahwa Fang Qingyun adalah pengikut Moonlight Sword Immortal. Moonlight Sword Immortal berkata dengan dingin, Fang Qingyun berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti sesama murid. Dia harus dibunuh dan dihukum. Pada titik ini, Moonlight Sword Immortal berhenti dan mengubah topik pembicaraan. Namun, Fang Qingyun adalah pendosa akademi. Jika dia tidak membuktikan orang lain, dia bisa lolos begitu saja dan lolos dari hukuman akademi.
Kata-kata kakak senior Yue Hua memiliki makna tersembunyi. Siapa yang kamu bicarakan? Petik 2. Itu pasti kakak senior Yang Ruoksu. Mereka berdua telah menjadi musuh selama bertahun-tahun karena kakak senior Mo King. Apakah kamu tidak tahu? Beberapa murid akademi saling berbisik. Penatua Chen ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Dia mengerang dalam hati. Dia benar-benar tidak peduli tentang konflik antara murid-murid sejati. Meskipun mereka berdua adalah dewa sejati, dia sudah melewati masa jayanya. Kekuatan pertempuran murid sejati manapun berada di atas kemampuannya. Yang Ruoksu memandang Moonlight Sword Immortal dengan ekspresi tenang. Dia berkata, kakak senior Moonlight, jangan bertele-tele. Siapa yang kamu maksud? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Saudara muda Yang, jangan gugup. Moonlight Sword Immortal tersenyum dengan tenang. Aku tidak membicarakanmu, tapi Suzimo. Yang Ruoksu frowned slightly. Dia awalnya berpikir bahwa Moonlight Sword Immortal akan mempersulitnya. Tetapi dia tidak pernah melakukan kesalahan, jadi dia secara alami tidak takut pada apapun. Tapi dia tidak menyangka Moonlight Sword Immortal akan memutar pedangnya dan mengarahkannya ke Suzimo. Para murid akademi juga bingung. Mereka tidak tahu apa arti Moonlight Sword Immortal. Suzimo mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Moonlight Sword Immortal. Dia berkata dengan tenang, cahaya bulan, tidak perlu bertele-tele. Apa maksudmu dengan mencoba lolos? Katakan saja. Suzimo, bahkan sekarang, kamu masih berpura-pura. Xiao Li berteriak. Kamu sudah lama mengkhianati Akademi Qiankun dan bergabung dengan alam iblis. Ada keributan begitu dia selesai. Ini adalah kejahatan yang sangat serius, tidak kurang dari apa yang telah dilakukan Fang Qingyun. Mengkhianati sekte dan bergabung dengan alam iblis adalah kejahatan yang, tidak peduli kerajaan surga mana di alam abadi 9 surga, akan dihukum dan dieksekusi di tempat.